beberapa alumni itu memang ada yang mendapatkan beasiswa dari kelompok usaha Bakri. Namun kami tidak, mereka itu tidak mengikat bahwa alumni itu harus kembali ke kelompok usaha Bakri. Akhirnya mereka yang baik-baik itu juga ada yang jadi ada yang bekerja di perusahaan lain dan itu sudah eh, tersebar di mana-mana. Jadi ada yang di luar negeri, kemudian kalau yang dari akuntan itu banyak jadi prodi akuntansi ini di Big Five company, ada yang di Bank Indonesia, yang di kelompok usaha Bakri pun juga ada dan mereka sudah sudah pada level yang posisi yang sangat baik. Jadi jadi peran kelompok usaha Bakri ini sebenarnya membantu para mahasiswa itu pada saat kuliah menjadi mendapatkan pengalaman agar dekat dengan dunia industri. Jadi memperkecil bridge ya, jembatan atau menjadi jembatan antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami bukukan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Insinyur Sofia W. Alisabana MSc, PhD, IPU, ASEAN Engineer. Beliau adalah Rektor Universitas Bakri. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, eh, Prof. Sofia menyelesaikan S1 di Teknik Sipil ITB, kemudian S2 dan S3 di University of Wisconsin, USA, mengawali karir sebagai teaching assistant di University of Wisconsin, kemudian kembali ke Indonesia menjadi dosen di Universitas Tarumanegara, pernah menjadi wakil rektor di Tarumanegara, dan sejak Maret 2010 bergabung dan dikukuhkan menjadi rektor Universitas Bakri. Saat ini juga menjadi senior asesor BAN PT sejak 2001. Nah, mungkin supaya lebih jelas, mungkin ada bagian-bagian yang menarik dalam perjalanan karir Prof. Sofia sampai saat ini bisa diceritakan. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan sudah pada umumnya sih sudah mencakup semuanya. Namun mungkin kalau yang ingin ditambahkan itu bahwa memang passion saya untuk mengajar dan terjun di dalam dunia pendidikan tinggi ini memang berasal dari keluarga ya. Jadi karena ayah saya almarhum Profesor Wiratman Wangsadinata itu adalah dosen. Jadi saya sejak kecil itu juga melihat bagaimana ayah saya mengajar, bagaimana berhadapan dengan para mahasiswa. Kemudian ditambah juga, saya itu sebetulnya di awal tuh terinspirasi juga oleh guru matematik saya waktu di SMP dan SMA Taruna Bakti, Bandung ya. Jadi, nah di sana tuh guru matematik saya tuh luar biasa kalau mengajar. Jadi saya tuh termasuk eh, siswa favorit dan juga siswa paling baik, alhamdulillah pada saat itu. Jadi nilai matematika saya kalau di raport itu nilainya 11. Jadi lebih dari 10. Nah, jadi saya melihat terinspirasi gitu. Bagaimana cara mereka mengajar. Ya, jadi berinteraksi dengan mahasiswa, dengan siswa ya kalau di SMP.
Kemudian juga melihat ayah saya, juga pada saat saya berkuliah di eh, USA, di University of Wisconsin-Madison, saya berkesempatan untuk menjadi teaching assistant dan megang kelas di sana. Jadi di sana pun saya terinspirasi oleh advisor saya, bagaimana mengajar, cara mengajar dengan pada saat itu di Amerika sudah kepada student center learning. Jadi kepada mahasiswa. Jadi pusatnya itu tidak pada teacher lagi. Kan kalau zaman dahulu tuh teacher tuh semuanya dosen itu adalah semua super gitu ya. Tapi kalau di Amerika sudah pada saat saya itu sekitar tahun 1981 sampai 1992 sudah menerapkan student center learning, sudah base case learning, semua jadi sudah diterapkan dan saya melihat bahwa sosok sebagai pengajar itu adalah sangat apa namanya sangat menginspirasi saya. Sehingga walaupun pada saat saya lulus, saya mendapatkan tawaran bekerja di Amerika, namun ayah saya memanggil pulang. Jadi itu yang namanya eh, ayah saya itu nilai kebangsaannya tinggi sekali. Jadi mengatakan gini, ayo pulang. Kalau di dalam 1 tahun sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun tidak mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan di Indonesia, silahkan kembali ke Amerika. Dan ayah saya itu mengatakan Indonesia sangat memerlukan orang-orang untuk membangun Indonesia. Karena pada saat itu sekitar tahun 1992 Indonesia itu sedang berkembang, jadi belum krisis ya pada saat itu. Eh, dan saya dikasih ini apa namanya tiket pulang, tiket pulang ke Indonesia. Jadi supaya pulang betul-betul. Nah, alhamdulillah ya memang memang udah jalannya barangkali. Jadi pada saat saya balik ke Indonesia itu saya eh, mendapatkan beberapa penawaran. Salah satunya itu sebetulnya dari almarhum Profesor Diran di ITB. Jadi saya juga ditawarkan untuk menjadi dosen di waktu itu karena saya S3-nya itu adalah Engine Mechanics and Astronautics. Jadi saya ditempatkan di jurusan penerbangan di ITB. Ya, jadi pada saat itu salah satu yang ditawarkan oleh Prof. Diran untuk mengajar di ITB. Kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk membangun pada saat itu di Sastra Rumah Negara memerlukan seorang ketua program studi ataupun sekretaris program studi untuk membangun program Magister Teknik Sipil. Jadi saat itu memang dibutuhkan seorang PhD. Nah, saya mengikuti proses wawancara dan rekrutmen baik untuk keduanya. Namun saat itu juga rupanya berjalannya lain juga. Saya mendapatkan calon gitu ya, calon suami yang ternyata bekerjanya di Jakarta. Jadi saya pikir, aduh kalau saya ke Bandung, saya bilang agak susah juga. Jadi saya berpikir saya bergabunglah dengan Universitas Tarumanegara di tahun 1993. Nah, sejak saat itu memang apa berbeda sekali ya. Jadi memang betul Indonesia memerlukan orang-orang untuk membangun ya dari segi baik segi pendidikan dan lain-lain. Jadi memang di dalam pembentukan program Magister Teknik Sipil itu juga dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup banyak dan juga yang terpenting adalah networking. Ya, karena dengan networking yang besar, yang banyak di mana-mana itu tentunya kita bisa membangun eh, sebuah program, apalagi ini merupakan salah satu program studi yang tidak yang masih langka di Indonesia khususnya untuk perguruan tinggi swasta pada saat itu Universitas Tarumanegara. Jadi disitulah memang dibutuhkan orang-orang yang ahli gitu ya di dalam pendidikan tinggi. Nah, dari situ saya terus membangun meniti karir saya, akhirnya meniti karir saya di Universitas Tarumanegara sebagai dosen tetap. Kemudian saya di awal menjadi sekretaris program Magister Teknik Sipil, terus menjadi ketua program studi, ketua program Magister Teknik Sipil juga.
Kemudian perjalanan cukup panjang, saya menjadi asisten direktur program pasca, menjadi program pasca, kemudian membentuk program S3 Teknik Sipil di Universitas Tarumanegara, hingga menjadi wakil rektor bidang satu Universitas Tarumanegara dan dikukuhkan menjadi guru besar Teknik Sipil pada tahun pada tahun 2002, yaitu pada saat saya berusia kurang dari 40 tahun ya. Jadi pada saat itu termasuk guru besar dalam bidang teknik sipil yang relatif muda usianya untuk bidang teknik dan juga untuk perempuan. Nah, jadi dari situ perjalanan saya, karir saya sebagai dosen dan sebagai pimpinan dari sebuah program studi dan pimpinan sebagai universitas itu berjalan sekitar 17 tahun ya, 17 sampai 18 tahun di Universitas Tarumanegara. Jadi itu sehingga pada tahun 2009 kebetulan di Yayasan Pendidikan Bakri membutuhkan apa namanya seorang untuk dapat mengembangkan sebuah Bakri School of Management menjadi sebuah universitas. Tentunya tantangan ini juga merupakan challenge buat saya karena jujur saja pengalaman saya di Untar itu membawa banyak apa namanya pengalaman untuk membantu Yayasan Pendidikan Bakri eh, berubah bentuk dari Bakri School of Management yang tadinya adalah dua program studi saja, di mana tidak ada program studi saya, hingga menjadi sebuah universitas yang saat ini sudah memiliki 12 program studi, 10 program studi S1, dan dua program studi magister. Termasuk yaitu tempat saya berhome base tentunya teknik sipil yang juga sudah mendapatkan akreditasi unggul. Nah, jadi hingga saat itu eh, alhamdulillah hingga saat ini karena saya mendapatkan amanah dari Yayasan Pendidikan Bakri untuk sebagai rektor dari Universitas Bakri. Itu barangkali sebagian dari ya perjalanan yang cukup panjang. Luar biasa, Prof. Sofia. Menjadi rektor Universitas Bagri mulai 2010 sampai saat ini sudah Ya, 14 ya, tahun betul, betul, telah betul, menjadi betul, rektor, sebuah perjalanan yang sangat panjang. betul. Mungkin bisa bercerita tentang perjalanan perjuangan merintis Universitas Bagri sampai sekarang Ya, mendapat akreditasi unggul, apalagi Prof. Sofia juga salah seorang asesor Ban PT. Mungkin ya, baik. bisa pengalaman ini menjadi apa ya inspirasi untuk perguruan tinggi yang lain. Baik, terima kasih. Jadi tentu karena saya tuh dilatih untuk saya sebagai seorang engineer, jadi walaupun engineer tidak praktek di lapangan, tetapi saya banyak sekali menggunakan metode-metode engineer untuk di dalam memanage sebuah perguruan tinggi. Jadi saya selalu terstruktur dalam hal segalanya, sehingga di dalam peraihan akreditasi, saya pun karena saya juga sebagai asesor yang cukup lama, jadi saya tahu bagaimana sebetulnya strategi yang harus kita lakukan untuk akhirnya mendapat akreditasi institusi itu menjadi paling tinggi yaitu unggul. Nah, jadi saya rapikan semuanya, mulai dari perekrutan dosen, kemudian jenjang jabatan akademik dosen, kemudian setiap prodi itu peraihan akreditasi itu penting. Nah, di awal sekali memang seperti telur dan ayam mana dulu, karena tentunya apa namanya masyarakat itu tidak akan mempercayai sebuah universitas gitu kalau belum memiliki akreditasi. Nah, itu susahnya memang. Kalau belum punya akreditasi, kalau sekarang sih alhamdulillah akreditasi minimum ada ya. Tetapi zaman tahun 2009, 2010 hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi itu saja. Nah, sehingga saya pikir apa nih harus strategi yang harus saya ambil. Jadi pada saat itu saya langsung mengatakan oke, masuk dulu ke dalam akreditasi ISO. Jadi manajemennya itu yang diakreditasi. Karena kalau untuk akreditasi BAN PT pada saat itu memang masih banyak harus kita benahi.
Tetapi kalau ISO memang kita bisa merapikan semua manajemen level ya. Jadi semua struktur organisasi, kelengkapannya dan lain-lain itu kita bisa bereskan. Akhirnya memang Universitas Bakri di awal sebelum adanya akreditasi lainnya, kami sudah terakreditasi ISO ya pada saat itu. Sehingga itu yang membuat memang adanya komitmen mutu dari semua jajaran manajemen dan sivitas akademika Universitas Bakri karena memang yang terakreditasi itu adalah manajemennya ya tentu semuanya harus berkomitmen terhadap mutu. Jadi sudah dari awal itu kami memiliki ISO. Nah, sesudah ISO baru kami mengakreditasi dulu program studi manajemen ya karena memang manajemen yang paling lama ya kemudian program studi akuntansi juga menyusul kemudian juga kami juga harus terus pada saat itu membuka program studi secara bertahap karena kan memang ada waktu selama 2 tahun dari sejak berdirinya BSM menjadi universitas itu kami diberikan waktu sekitar 2 tahun untuk melengkapi sampai 10 program studi di dalam 2 tahun. Nah, secara bertahap. Nah, itu kan kalau dulu memang untuk sebuah universitas itu minimum harus ada 10 program studi dengan perbandingan 60% di bidang teknik dan 40% di bidang social sciences. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, you in? Nah, itu juga suatu tantangan lain. Di satu sisi kami harus mengejar akreditasi, di sisi lain kami harus membuka program studi. Jadi cukup berat pada saat itu, mana ada krisis pada saat itu, sehingga memang ada beberapa program studi yang sebenarnya di awal itu ada program studi lain ya, tetapi saya menganggap bahwa program studi itu tidak align dengan bisnis dari kelompok usaha Bakri. Nah, keuntungannya dari Universitas Bakri ini, kami disupport penuh oleh kelompok usaha Bakri, di mana kelompok usaha Bakri itu ada sekitar 250 company dengan berbagai macam bidang bisnisnya, sehingga semua program studi yang ada yang di Universitas Bakri ini kami align dengan apa sih bisnis mereka. Sehingga ada beberapa program studi yang memang tidak align, jadi saya tutup, saya buka dengan yang lain. Jadi itu salah satu strategi juga sehingga paling tidak kalau kami mendapatkan support dari kelompok usaha Bakri, semua apa namanya paling tidak untuk praktikum, untuk tempat magang, untuk tempat eh, bekerjanya calon apa namanya lulusan itu menjadi lebih mudah. Jadi lebih mudah ditambah dengan pengalaman dari praktisi itu memang masuk ke kampus secara reguler. Jadi memang buat kami di Universitas Bakri itu seperti apa yang dicanangkan sebenarnya di MBKM, seperti experiential learning, itu sudah sejak awal kami melakukan dan menjadi tagline dari Universitas Bakri. Jadi experience the real things, experience the learning method itu semua menjadi salah satu ciri dari Universitas Bakri di mana secara berkala itu para CEO itu mengajar di Universitas Bakri. Kemudian juga magang itu sudah menjadi bagian, walaupun magangnya tidak besar seperti kalau MBKM ya harus 20 SKS misalkan magang di luar kampus. Kalau di Universitas Bakri memang sudah dari awal magang itu ada di semester 6 dan semester 7 atau semester 7. Nah, jadi saya secara bertahap sesudah program studi itu terakreditasi, tentunya sebuah perguruan tinggi itu akan maju kalau kita memiliki program magister dan program doktor. Nah, tentunya untuk program magister, salah satu syaratnya itu program S1-nya harus mendapatkan akreditasi A.
pada saat itu ya. Jadi pada saat itu A atau pada saat ini adalah menjadi unggul ya berdasarkan LAM teknik atau LAM Memba atau LAM Infocom. Sekarang jadi itu strategi yang dilakukan sehingga pada saat itu program magister program manajemen sudah mendapatkan apa namanya akreditasi B pada saat itu. Jadi bisa secara secara apa namanya syarat untuk membuka program magister manajemen. Jadi 2 tahun sesudah mendapat akreditasi, kita lihat apa berikutnya, yaitu kami buka program magister manajemen. Nah, jadi jangan ada apa namanya jeda di antara itu. Karena kalau ada jeda di antara itu, tentunya nanti terlambat di dalam pengembangan sebuah universitas. Jadi alhamdulillah usia Universitas Bakri adalah 14 tahun saat ini. Namun sudah mencapai akreditasi unggul dan juga ada dan juga program-program magisternya itu sudah mendapatkan akreditasinya itu adalah unggul dan A ya pada saat itu. Nah, step berikutnya itu karena sudah unggul atau A di S1-nya, maka stepnya adalah membuka program S3. Dan itu sudah direncanakan di dalam rencana pengembangan jangka panjang dari Universitas Bakri. Jadi Renstra, kemudian RPJP itu kami taati dan insya Allah memang berikutnya itu adalah membentuk program studi doktor untuk ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi itu S1-nya sudah unggul, kemudian S2-nya sudah kita buka, kemudian S3-nya nanti kita kita apa akan lakukan sesudah pada waktunya. Insya Allah di tahun 2006 atau 2007 seperti itu. Ya, baik Prof. Kalau sampai sekarang berarti student body-nya seperti apa? Fakultas, program studi, jumlah mahasiswa, dan Oke. sebagainya. Oke, nah yang menariknya itu memang setiap kali kami mendapatkan visitasi khususnya dari perguruan tinggi negeri asesornya datang ke Universitas Bakri pasti mengatakan kok nggak ada wakil dekan, kok nggak ada eh, sekretaris program studi gitu ya. Kok fakultasnya hanya 2. Nah, itu sebetulnya yang kami terapkan sebagai perguruan tinggi swasta. Yang terpenting itu adalah lean ya, jadi ramping, namun semua apa namanya tugas dan tanggung jawab itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi kami dari awal pun terdiri dari 2 fakultas ya. Jadi fakultas namanya FEIS, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Saat ini ada 6 program studi, 4 program studi S1 dan 2 program studi program magister. Kemudian Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, yaitu atau FTIK, terdiri dari 6 program studi. Nah, ini ke depannya kalau memang terus berkembang, tentu yang FEIS itu bisa kami pecah lagi menjadi FE dan Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian yang FTIK pun bisa Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kemudian student body ini saat ini mencapai 4.800 ya, 4.800 mahasiswa. Itu tentunya merupakan suatu setiap tahun kami apa namanya menerima mahasiswa baru yang ada peningkatan sekitar 50%. Jadi alhamdulillah eh, apa namanya jumlah student body ini juga merupakan salah satu syarat ya atau salah satu requirement juga agar sebuah universitas itu sustain dan bisa mencapai semua akreditasi ya. Jadi itu salah satu juga student body. Dan tentunya jangan dilupakan itu juga dosennya karena dosen dan juga tenaga pendidikan atau tendik itu juga merupakan salah satu unsur yang sangat mendorong atau mendukung apa namanya tercapainya sebuah akreditasi yang optimal gitu. Seperti itu. Iya, baik. Selain akreditasi unggul, mungkin ada prestasi-prestasi lain yang bisa dibanggakan oleh Universitas Bagri. Ya, jadi sebetulnya yang apa namanya kunci salah satunya itu adalah memang
statusnya sebagai akreditasi unggul sejak Juni 2024 ya. Kemudian sebagai kami memilih perankingan itu juga kami pilih. Jadi tidak semua perankingan kami ambil, tetapi melihat bagaimana kepentingan dan kontribusi dari Universitas Bakri terhadap rankingan tersebut. Jadi salah satu yang sudah kami ikuti sejak awal, di mana perguruan-perguruan tinggi lain tuh belum melihat gitu mengenai Times Higher Education, mengenai Sustainable Development Goals. Namun kami sudah apa namanya bergabung dengan Times Higher Education khususnya untuk Sustainable Development Goals ranking itu sudah sejak tahun 2020 sebetulnya, karena kami sudah tahu bahwa eh, SDGs itu merupakan atau Sustainable Development Goals itu yang dicanangkan oleh UNESCO itu merupakan eh, hal yang United Nations itu merupakan hal yang sangat eh, berguna gitu ke depannya itu, terutama untuk mencapai hal-hal yang sekarang ini adalah dunia itu kita perlukan adalah sustainable ya ke depannya itu. Nah, jadi salah satu capaiannya itu adalah sebagai ranking satu perguruan tinggi swasta di Jakarta berdasarkan impact ranking dari Times Higher Education sejak tahun 2021, 2022, dan 2023 ya. Kemudian ranking kedua perguruan tinggi swasta di Indonesia berdasarkan impact ranking Times Higher Education untuk 2021, 2022, dan 2023. Kemudian Universitas Bakri masuk sebagai satu dari 17 perguruan tinggi di dunia yang mendukung net zero emission berdasarkan Times Higher Education dan masuk ke dalam 100 perguruan tinggi berprestasi nasional. Jadi itu salah satu apa namanya pencapaian dari Universitas Bakri hingga saat ini. Baik. Nah, tadi dikatakan bahwa perguruan tinggi ini memang sangat related dengan kelompok usaha Bakri. Nah, mungkin bisa disampaikan para alumninya itu sekarang berkegiatan di mana saja? Apa sebagian bisa ditampung di kelompok usaha Bakri, Prof? Ya, eh, nah ini begini, memang sekarang jumlah alumni di Universitas Bakri ada 5.200. Nah, beberapa alumni itu memang ada yang mendapatkan beasiswa dari kelompok usaha Bakri. Namun kami tidak, mereka itu tidak mengikat bahwa alumni itu harus kembali ke kelompok usaha Bakri. Akhirnya mereka yang baik-baik itu juga ada yang jadi ada yang bekerja di perusahaan lain dan itu sudah apa tersebar di mana-mana. Jadi ada yang di luar negeri, kemudian kalau yang dari akuntan itu banyak jadi prodi akuntansi ini di Big Five company, di ada yang di Bank Indonesia, yang di kelompok usaha Bakri pun juga ada dan sudah mereka sudah apa namanya sudah pada level yang posisi yang sangat baik. Jadi tidak. Jadi peran kelompok usaha Bakri ini sebenarnya membantu para mahasiswa itu pada saat kuliah menjadi mendapatkan pengalaman agar dekat dengan dunia industri. Jadi memperkecil apa namanya bridge ya jembatan atau menjadi jembatan antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Sehingga lulusan Universitas Bakri alhamdulillah mudah terserap di manapun juga, tidak harus di kelompok usaha Bakri. Di kelompok usaha Bakri lebih banyak memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas untuk magang, kemudian para CEO-nya pun juga apa memberikan pengalamannya sebagai kuliah tamu yang secara reguler atau juga dosen kami juga ada dosen praktisi. Jadi dari kelompok usaha Bakri ada yang menjadi dosen praktisi di Universitas Bakri. Dan juga inovasi dari dosen kami ini juga digunakan oleh kelompok usaha Bakri. Jadi sebenarnya eh, environment atau lingkungan MBKM ini sudah ada dari awal. Tinggal memang kami menstrukturkannya saja gitu sesuai dengan aturan-aturan yang ada di berdasarkan MBKM. Jadi memang tidak secara terstruktur di awal, tapi kan sekarang kan harus terstruktur ya kalau ini jadi ada yang harus berapa SKS, tapi dari awal environment itu sudah ada di Universitas Bakri.
dengan bantuan dengan kelompok usaha Bakri seperti itu. Prof, kalau dirumuskan gitu, apa kira-kira kekhasan program belajar mengajar di Universitas Bagri ini, atau karakter khas apa yang dibekalkan kepada para lulusan? Ya, saya menyebutnya ini rumusnya 3+1. Nah, tiganya itu, jadi kami ambil dari visi Universitas Bakri. Jadi fokus kepada 3 hal, yaitu global, industrial engagement, dan experiential learning. Tiganya itu. Kemudian satunya, lokasi kami yang strategis, yang berada di epicentrum. Jadi dikelilingi oleh lingkungan bisnis dan internasional. Jadi kalau apa namanya kerjasama kami dengan duta besar tuh kedutaan besar tuh cukup banyak, ada sekitar 30 kami bekerjasama dengan kedutaan besar. Dan juga apa namanya karena kami juga memiliki program studi ilmu politik dan hubungan internasional, sehingga itu rumusnya 3+1. Tiganya itu yaitu global, industrial engagement, dan experiential learning. Satunya lokasi yang strategis tentunya. Juga kami membekali juga karakter dari para mahasiswa itu ada 5 ya yang kami tekankan, yaitu critical thinking, ya 5C ya, critical thinking, creativity dan innovation. Jadi kemudian communication skill, collaboration dan confidence. Jadi itu sebenarnya 5 karakter, 5C yang kami apa namanya terus kami eh, bekalkan kepada para mahasiswa sehingga pada saat lulus itu mereka memiliki 5 karakter 5C tersebut. Baik. Nah, sekarang ke depan apa komitmen partisipasi dari Universitas Bakri dalam menyiapkan SDM yang akan mendukung mimpi Indonesia Emas 2045? Ya, tentunya kami membekali para lulusan itu tentunya dengan sistem pengajaran, sistem pembelajaran yang baik ya, yang baik. Jadi memang tentunya eh, apa namanya para dosen itu kami terus tingkatkan ya kemampuannya, baik dalam apa namanya jenjang jabatan akademik para dosen, kemudian juga kami tadi sudah saya sampaikan pengalaman bekerja di industri, bekerja pengalaman nyata itu sudah kami tanamkan dari awal. Sehingga seharusnya para lulusan dari Universitas Bakri itu sudah siap terjun ya ke masyarakat. Kemudian juga kalau ada yang ingin studi lanjut pun juga kami mereka sudah siap, karena tidak sedikit juga dari alumni itu yang memperoleh beasiswa LPDP, dan bahkan sekarang ada juga yang sudah menempuh program doktor. Jadi itu salah satu yang kami harapkan dari para alumni itu bisa terjun langsung ke masyarakat, ada yang kembali ke tempat asal tempat asalnya, karena memang apa namanya mahasiswa Universitas Bakri ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ada yang sudah kembali ke tempat asalnya untuk membangun. Kemudian kalau yang memang berkarya di dunia industri, mereka juga sudah memiliki posisi yang sangat baik, yang ingin bertambah apa namanya meningkatkan jenjang jabatan apa jenjang pendidikannya pun, ada yang sudah menjadi S2 walaupun dan sudah menjadi dosen sebetulnya di Universitas Bakri, dan juga ada yang menjadi S3 dan berkarya di perguruan tinggi lain. Jadi memang sudah kami siapkan seperti itu. Baik. Terakhir, Prof. eh, apa dampak akreditasi unggul atau makna akreditasi unggul bagi Universitas Bagri, karena kelihatannya ke depan status itu tidak akan diberikan lagi untuk institusi. Oke, baik. Ya, ini agak sulit ya untuk yang akan dihilangkan itu. Kalau maknanya sudah pasti ya. Jadi untuk maknanya tidak saja bagi institusi, namun juga bagi mahasiswa, bagi alumni.
khususnya bagi lulusan itu memudahkan mereka untuk bekerja ya, karena kalau kita lihat banyak sekali khususnya dari apa namanya seperti BUMN itu banyaknya mereka itu memintanya paling tidak akreditasinya adalah ada yang unggul ya untuk beberapa beberapa BUMN ya. Kemudian juga itu di dalam kolaborasi, di dalam menjalin kerjasama bagi kami juga menjadi lebih mudah. Karena pada umumnya eh, perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pasti nomor satu melihat dulu, ini akreditasinya apa ya. Nah, baru mereka bisa membuat apa namanya kolaborasi. Ya, jadi kalau sudah setara unggul dengan unggul, nah mereka pasti mau gitu ya untuk bekerja sama. Kemudian juga menjadi lebih eh, terkenal ya, jadi lebih mudah lah kalau saya katakan di dalam kolaborasi secara internasional pun ya. Jadi itu membuka kesempatan bagi kami untuk lebih mengembangkan globalisasi ya. Nah, untuk nantinya hanya berdasarkan eh, nilai saja, jadi tidak ada kategorisasi. Saya sebagai lumayan cukup lama gitu di sebagai asesor di BAN PT juga saya mengalami dari sejak instrumen yang pertama sampai dengan sekarang itu memang akibatnya karena sebetulnya apa namanya klasterisasi ini penting kalau saya bilang untuk masyarakat ya. Jadi tidak apa-apa, biarkan saja masyarakat gitu yang memilih gitu ya. Jadi kan ada masyarakat memang yang memang mau memilih ya oke lah akreditasi baik oke, baik sekali oke. Tapi kan ada masyarakat yang memang oh saya ingin putra-putrinya dikuliahkan di yang unggul gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan hanya berdasarkan nilai, itu belum tentu semua masyarakat itu mengerti berapa sih 363 itu apa gitu ya. Karena kan bisa dibilang 363 biasa aja gitu. Atau misalkan ada yang mengatakan oh, oke deh nilainya 261 misalkan gitu ya. Nah, dari berapa? Memang itu yang agak sulit. Jadi nanti takutnya masyarakat itu menjadi tertipu gitu ya oleh itu. Jadi oh masuknya kalau ini kan udah jelas nih, paling tidak oke ini baik sekali, baik, kemudian unggul, seperti itu. Jadi menurut saya klasterisasi itu penting karena ya memang capaian itu yang memang harus dicapai oleh masing-masing institusi. Jadi punya cita-cita sebuah perguruan tinggi, oh oke pada saat ini saya sampai baik sekali aja dulu deh gitu. Karena belum mampu untuk mencapai yang lain gitu. Jadi itu sih pendapat saya pribadi ya. Tentu sih silahkan aja kalau kan kami mengikuti peraturan yang ada dari pemerintah. Menurut pendapat saya eh, agak sulit bagi masyarakat karena masyarakat Indonesia tuh jangankan di Jakarta ya, saya kalau sebagai asesor saya pergi ke daerah, sebut daerah juga ya masih di Pulau Jawa. Jadi kadang-kadang eh, masih belum 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 apa namanya belum banyak lah yang mengerti sampai ke ujungnya gitu. Seperti itu itunya. Baik, Prof. Terima kasih sekali Profesor Insinyur Sufiawi Alisabana MSI PhD, Rektor Universitas Bagri. Banyak Terima sekali yang kasih. sudah disampaikan tadi bukan hanya tentang Universitas Bagri, tapi juga pengertian tentang akreditasi yang menurut saya cukup memberi wawasan pada kita Ya, semua. ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Selamat Pak. Ya, berjuang terus menjaga akreditasi kredibilitas Universitas Bagri. ya. Amin, amin. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi